Waktu aku gagal beasiswa, pertama kali aku itu mikir, ini nasibku aja yang jelek. Tapi waktu aku berkali-kali gagal hingga 5 kali, aku merenung. Ada pola yang sama ternyata penyebab kenapa aku bisa gagal sebanyak itu. Dan di video kali ini aku akan membahas apa aja potensi yang bikin kalian gagal beasiswa. Ada 3 langkah dan nomor 3 yang paling penting. Nomor 1, terlalu sibuk ngejar keren tapi lupa menjadi autentik. Dulu aku tuh obses banget sama yang namanya pencapaian. Setiap kali ngeliat orang terima di kampus X gitu ya, accepted by this university, terus aku langsung ngerasa, wah, supaya nanti S2 bisa keterima di kampus-kampus bagus, aku harus ikut banyak sekali kegiatan, organisasi iya, terus volunteering iya, terus ikut-ikut lomba juga iya, simposium, seminar di luar negeri pun juga dijabanin gitu. Tapi masalahnya, aku jujur sih malah kehilangan arah. Di CV-ku banyak sekali list yang penuh, tapi gak ada ceritanya. Mungkin panelis beasiswa itu bingung. Ini orang maunya apa gitu ya. Dan itu sih yang jadi kesalahan fatal karena beasiswa itu nggak mencari orang yang paling sibuk, tapi siapa yang paling punya arah. Aku belajar kalau CV itu bukan daftar kegiatan. CV itu cerita perjalanan. Dari mana kamu datang, apa yang kamu pelajari, dan mau kemana setelah ini. Jadi kalau kamu merasa CV-ku kurang bagus deh sekarang, coba tanya dulu, apakah aku udah tahu cerita apa yang secara tidak langsung mau aku sampaikan lewat CV-ku? Karena gini, kalau hanya menumpuk sertifikat gitu ya tanpa arah, itu kayak panelis disuguhkan dengan berbagai makanan yang punya rasa yang berbeda, pedas, asin, manis, gurih. Tapi kalau dicampur jadi satu, ini tuh bingung, ini rasanya gimana? Kayak, ini sebenarnya fokus kandidat beasiswanya ke arah mana? Belum jelas. Yang kedua, motivation letternya cantik tapi nggak jujur. Gimana itu maksudnya? Jadi, ini adalah poin yang cukup sering aku temukan, baik di teman-temanku yang daftar beasiswa ke luar negeri, yang gagal, termasuk diriku juga. Aku nulis motivation letterku yang pertama kali, atau namanya juga bisa personal statement, dan lain-lain ya. Terus, aku pikir ini udah cukup bagus karena dapat feedback. Aku pernah proofread ke penerima beasiswa, luar negeri juga. Tanggapan mereka positif, mereka kayak bantu untuk improve esaiku dengan lebih baik, dan sudah aku benahi. Tapi apakah itu otomatis bikin aku lolos? Enggak gitu ya, karena ada beberapa tahapan hingga wawancara ternyata nggak lolos juga. Setelah aku kulik-kulik kayak introspeksi selama beberapa bulan kemudian, aku sadar aku mencoba untuk memberi kesan positif kepada penulis. Itu tentunya bagus gitu ya, tapi aku lupa intinya bahwa penting untuk jujur terhadap diri sendiri. Saat nulis motivation letter, aku jujur dulu, takut kelihatan nggak cukup keren, takut dibilang kurang capable, kurang pintar. Jadi aku coba nulis kalimatnya pakai bahasa atau kalimat yang advance, kata-kata C2 kayak gitu. Padahal bukan itu sih sebenarnya inti dari motivation letter. Itu hanya sebatas keren-kerenan dan nggak punya jiwa. Padahal yang mereka cari itu bukan tulisan yang paling rapi, tapi tulisan yang paling tulus. Jadi, waktu aku mulai nulis dari hati, cerita kenapa aku pengen belajar, gimana aku gagal,
dan apa yang bisa aku perbaiki. Justru itu yang bikin aplikasiku diterima. Jadi kalau kamu lagi nulis motivation letter, please jujur aja di motivation letter. Karena apalagi sekarang zaman AI gitu ya, kejujuran itu lebih meyakinkan kalau dibanding dengan kalimat atau paragraf dan esai yang sempurna. Kayak lebih ada rasanya dibanding kesempurnaan di sebuah esai itu tadi. Nomor 3, ini adalah inti dari semua poin ini, yaitu memiliki mental pengejar daripada mental penerima. Gimana maksudnya? Jadi, waktu aku daftar beasiswa dengan mental pengejar, aku itu punya mindset, aku harus dapat, aku harus bisa kuliah ke luar negeri. Dan ketika aku gagal, ada perasaan, ternyata aku nggak cukup layak. Ternyata hidupku gagal total. Padahal, ya namanya gagal itu amat sangat wajar dalam semua proses termasuk beasiswa. Namun seiring berjalannya waktu aku juga belajar kalau beasiswa ini bukan hadiah untuk orang yang paling pintar, tapi adalah hadiah untuk orang yang siap. Siap secara mental, tanggung jawab, dan siap untuk belajar dan berbagi. Begitu aku ubah niat dari pengejar menjadi penerima, semuanya berubah. Aku nggak lagi nulis aplikasi dengan rasa takut, tapi dengan rasa syukur. Begitu kamu yakin kalau kamu pantas, bukan karena butuh, tapi karena kamu siap, semuanya mulai berubah. Jadi buat kamu yang pernah gagal, jangan buru-buru menyerah, karena Tuhan menunda bukan karena nantinya kamu tidak bisa dapat beasiswa seterusnya, tapi karena kamu belum siap untuk tanggung jawab yang lebih besar. Sekarang, setelah kuliah di luar negeri, aku baru sadar kalau semua kegagalan itu bukan halangan. Kalau kamu lagi ada di fase kegagalan, jangan minder. Ada waktu untuk bersedih, tapi luangkan waktu juga untuk berbenah, meningkatkan CV, memoles dokumen yang disyaratkan beasiswa, dan juga memperkuat motivation letter. Karena bisa jadi beasiswa yang kamu kejar saat ini bukan karena tidak bisa kamu dapatkan, tapi di kemudian hari kesempatan itu akan datang. So, jangan takut gagal, karena gagal adalah perubahan arah untuk menuju diri kamu yang lebih siap untuk menerima beasiswa nantinya. Dan kalau kamu suka video kayak gini, jangan lupa share ke teman-teman kamu, like dan subscribe. Kalau kamu tertarik untuk kuliah di Cina, aku juga udah bikin handbook digital secara lengkap mulai dari persiapan sampai menetap di Cina. Ini ada di bio. Semoga proses apply kamu ini dilancarkan dan bisa menjadi penerima beasiswa dimanapun yang kamu mau. Oke, bye-bye. See you on the next journey.